Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling di program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Jumat 5 Maret 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. HRIR PT BSM angkat bicara mengenai alasan mereka merumahkan karyawan. Pihaknya mengaku bahwa ada sekitar 100 lebih karyawan yang sudah dirumahkan hingga saat ini. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap semua kegiatan, seperti aktivitas di dunia usaha. Sejumlah perusahaan banyak yang terdampak akibat pandemi ini. Salah satunya PT BSM yang merupakan perusahaan terbesar di Kabupaten Ketapang juga ikut merasakan dampak akibat pandemi COVID-19. Karena beberapa faktor, antara lain faktor keuangan dan investor luar sulit untuk datang ke Kabupaten Ketapang. Pihaknya mengaku bahwa mereka merumahkan semua karyawan, terkecuali beberapa staf khusus yang harus berada di perusahaan. Meskipun begitu, para karyawan tetap diberi gaji 60% dari gaji mereka. Pihaknya juga mengatakan bahwa PT BSM sudah tidak lagi berproduksi sejak tahun 2020. Ya, yang pertama itu memang kendala keuangan ya. Kita mengalami defisit selama 2 tahun belakangan ini. Terus yang kedua ya terkendala COVID juga. Jadi kenapa terkendala COVID? Ini investor-investor yang ada di luar sana ini sangat sulit untuk datang ke Kabupaten Ketapang dikarenakan ya kendala COVID ini tadi seperti itu. Iya, berapa banyak sih karyawan yang dirumahkan? Ya, karyawan yang dirumahkan itu semuanya ya. Kecuali ada beberapa staf yang memang khusus untuk berada di perusahaan. Jadi kurang lebih itu sekitar 100 lebih karyawan. Artinya apakah BSM ini tidak produksi sama sekali? Ya, untuk produksi kita sudah memang tidak produksi selama 2020 kita tidak ada produksi, tidak ada pembelian bahan baku. Nah, dikarenakan itu tadi kondisi keuangan perusahaan sekarang lagi defisit, benar-benar defisit dan sudah dan juga sudah ada data dari tim keuangan yang tim audit dari keuangan yang menyatakan memang perusahaan sini sudah mengalami defisit selama 2 tahun. Iya, berapa persen Pak untuk kerugian? Ya, kalau untuk persentasi saya kurang tahu ya karena saya sendiri bukan di divisi keuangan melainkan di divisi SDM seperti itu, Mbak. Ya, untuk di kawasan di sekitar BSM yang saya tahu kalau tidak salah bukan cuma BSM yang Iya. merumahkan karyawannya itu. Ya. PT apa aja Pak? Kebetulan kemarin itu ada PT JZD juga merumahkan karyawan, ada PT BMM, nah terus ada PT CNE. Dulunya PT CNE ini adalah supply tim uap ya, supply uap yang ke BSM dan perusahaan-perusahaan lain. Bahan baku artinya? Iya, bahan baku uap lah istilahnya. Nah, dan ini juga tutup perusahaannya, nah CNE. Jadi karena PT CNE ini tutup, tidak ada supply uap, otomatis terkendala di produksi-produksi di PT-PT lain seperti itu. Seluruh kawasan seputarnya itu memang tutup berarti ya? Iya, untuk sementara ini seperti itu. Nah, untuk kedepannya nih seperti apa Pak dari BSM? Sudah Ya. rencana kedepannya? Rencana kedepannya ya kita juga berharap dari kerjasamanya dari pihak Dinas Tenaga Kerja, juga dinas terkait, juga pemerintah ya. Sekarang kan ada program pemerintah untuk percepatan investor yang ada di Ketapang. Nah, program-program inilah yang akan kita tunggu. Nah, jadi rencana kedepannya seperti apa? Jadi sangat disayangkan sekali perusahaan yang sangat besar, ya, sangat besar, bahkan bisa merekrut ribuan tenaga kerja di Ketapang tutup. Nah, jadi maka itu kita maunya peranan dari pemerintah juga jangan sampai perusahaan ini benar-benar tutup. Nah, entah mencari investor luar atau apa segala macam. Nah, kenapa seperti itu ya juga masyarakatnya juga. Nah dari masyarakatnya dan saya lihat dari masyarakatnya juga ya mohonlah perusahaan yang ada di Ketapang ya benar-benar dijaga lah investasinya. Nah, jangan sampai ada pihak-pihak yang mencari keuntungan yang
yang bisa mengakibatkan perusahaan ini tutup seperti itu. Iya, untuk karyawan yang dirumahkan itu sistemnya seperti apa? Apakah diberikan gaji setengah atau memang sama sekali sudah Ya. tidak? Jadi karyawan yang kita rumahkan itu kemarin kita sempat bipartit ya. Jadi pada saat kita merumahkan karyawan itu, jadi ada prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah bipartit. Setelah bipartit ada tripartit. Nah, waktu pada saat kita bipartit tidak dapat mencapai kesepakatan dan akhirnya kita ke bipartit. Nah, dari tripartit inilah mencapai kesepakatan, yakni gaji mereka kita bayarkan 60%. Iya, mereka dirumahkan dengan ketentuan 3 bulan. Ketentuan 3 Iya, bulan. 3 bulan dirumahkan. Kemungkinan di bulan Mei, di awal Mei mereka udah mungkin bisa kembali aktif seperti itu. Fitra berharap bahwa ada kerjasama dari pihak terkait agar PT BSM tidak tutup dan tidak ada oknum nakal yang mengambil keuntungan dari peristiwa ini. Dari Ketapang, Tiara Nandika, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Sistem pembelajaran tatap muka di Kabupaten Ketapang mulai diberlakukan. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Ketapang menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Sesuai dengan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, bahwa bagi sekolah yang berada di daerah zona kuning COVID-19 dapat menggelar pembelajaran tatap muka. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Ketapang mulai memberlakukan sekolah tatap muka, seperti pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 1 Ketapang. Dengan surat pernyataan izin dari orang tua, para siswa mulai melakukan pembelajaran di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, sekolah juga menerapkan shift untuk proses belajar, yaitu pukul 7 hingga 9 shift pagi dan pukul 10 hingga 12 shift siang. Sesudah pembelajaran selesai, semua ruangan sekolah disemprot dengan desinfektan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Jahilin, mengatakan pembelajaran tatap muka telah dilakukan sejak bulan Februari. Pihaknya berharap pula pembelajaran tatap muka dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyebabkan klaster baru COVID-19. Tentu kita setelah guru, biar lebih aman 100% ya memang siswa. Tapi ini bertahap, guru dulu, tenaganya dulu, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya tenaga TU, guru, tenaga administrasi yang lainnya itu diutamakan dulu. Setelah itu baru tenaga kesiswaan. Karena obat ini juga, vaksin ini juga datangnya kan bertahap, tidak sekaligus. Nah, jadi kalau nanti memang vaksinnya datang lagi tahap berikut memang cukup untuk para siswanya, tidak menutup kemungkinan kita memang sungguh-sungguh supaya aman siswa harus divaksin juga. Mengingat ini penyakit memang pandemi yang sangat mengerikan, jadi semua itu harus divaksin biar kita merasa aman untuk PTM, pembelajaran tatap muka. Sekarang Pak, pelajaran tatap muka udah seluruh sekolah semua dibuka atau gimana Pak sistemnya Pak sekarang Pak? Kalau untuk sekarang mulai tanggal 22 Februari, mulai tingkat pendidikan TK, tingkat pendidikan SD, SMP, bahkan SMA, SMK sudah dibuka PTM dengan prokes kesehatan yang sangat ketat. Dan itu bertahap karena harus 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjaga kerumunan dan menjaga mobilitas yang sangat ramai. 5M itu harus dipenuhi dulu. Tetapi rasa aman belum karena tenaga pendidik kependidikan itu kan belum divaksin. Tapi setelah divaksin atau di swab ataupun nanti antigen ataupun rapid test itu baru kita menyatakan aman. Pak yang udah belajar tatap muka sekarang SD SMP Pak? Semuanya sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ada rolling nggak Pak siswanya? Kan Rolling karena siswa satu kelas tidak boleh lebih daripada 16 orang. Karena itu harus menjaga jarak 1,5 meter ke depan, ke belakang, ke samping kiri, ke samping kanan. Jadi itu harus dijaga benar-benar
agar keselamatan dan kesehatan lebih utama. Jadi Ya. siswa 1 minggu sekolahnya pergi ke sekolah berapa hari Pak? Berapa kali Pak 1 minggu? Setiap hari itu mas sistemnya shift. Jam 7 sampai jam 10 itu shift yang 16 orang, satu kelas. Kemudian jam 10 sampai nanti jam setengah 2 shift yang kedua, yang kelas yang sama. Begitu juga kelas yang lain. Jadi sistemnya adalah shift. Gurunya tetap pulang setengah 2 atau jam 1. Tapi siswanya bergiliran. Belum sepenuhnya dia melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti normal. Nanti persiapan untuk new normal. Yang berikutnya tentu kita lihat kecamatan yang tinggi mendapat COVID. Tentu Benua Kayong, Muara Kepawan, dan seterusnya ke daerah pedalaman. Yang tingkat COVID-nya sedikit pun tetap kita harus, kata orang, sedia payung sebelum hujan. Jadi supaya ada rasa aman, tidak tertular, tetap semua kecamatan nanti tenaga pendidik dan kependidikan insya Allah akan mendapat vaksin COVID Sinovac dari Dinas Kesehatan, dari rumah sakit ataupun dari dana pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Jahilin berharap dengan dimulainya vaksinasi bagi para guru dapat menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran tatap muka. Paulina Piling, M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. 4 tambah 10 tambah 6 tambah 14 tambah 100 berapa? Penguatan sistem informasi terpadu untuk mendorong pengembangan iklim penanaman modal di Kabupaten Ketapang, Politeknik Negeri Ketapang dan Dinas Penanaman Modal, serta pelayanan terpadu satu pintu, Kabupaten Ketapang, menandatangani perjanjian kerjasama pada Jumat 5 Maret 2021 pagi. Pada Jumat 5 Maret 2021, bertempat di Gedung Laboratorium Terpadu Politeknik Negeri Ketapang, Direktur Politap Endang Kusmana dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP, Syamsul Islami, melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang dikelola di DPMPTSP Kabupaten Ketapang. Perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari MOU antara Bupati Kabupaten Ketapang dan Direktur Politeknik Negeri Ketapang beberapa waktu lalu. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dihadiri Kepala Dinas DPMPTSP, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi serta unsur dari Politap para Wakil Direktur, Kepala Pusat, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan dosen di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang. Endang Kusmana dalam sambutan kegiatan ini menyampaikan bahwa kerjasama dengan DPMPTSP ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hasil inovasi dosen untuk dimanfaatkan masyarakat khususnya di DPMPTSP. Sementara itu, Syamsul Islami, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersyukur atas kerjasama yang dilakukan dengan Politap dan merupakan pilot project untuk memanfaatkan hasil inovasi dosen Politap. Menurutnya ini merupakan bentuk dorongan dari pihaknya untuk terus berinovasi kepada dosen Politap dan hasil-hasil dapat dimanfaatkan untuk peningkatan layanan sehingga lebih efisien dan efektif secara terintegritas. Sebenarnya kan setiap tahun kita tuh para dosen mengadakan penelitian, penelitian PKM, nah itu juga program Politap. Nah kemudian tentu itu sudah diimplementasikan di Politap. Politap 2 tahun ini sudah paperless. Nah tentu kita ingin memberikan kontribusi juga kepada pemerintah daerah. Nah kebetulan beliau dari DPM PTSP menyambut baik. Nah tentu ini sebuah sinergi, sebuah kolaborasi. Nah sehingga hasil inovasi dosen itu bukan hanya dimanfaatkan atau berakhir di jurnal ya, tapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah tentu kita berharap ini kan baru di pilot project di Dinas Penanaman Modal ya. Nah, kemudian nanti saya berharap dan ini juga sudah banyak ya dinas-dinas lain yang ingin memanfaatkan hasil penelitian atau inovasi kami. Nah begitu nanti secara sistem terkonek, nah ini alangkah lebih baiknya apabila nanti dari pemerintah daerah, dan kegiatan ini kan juga merupakan tindak lanjut dari MOU saya dengan atau Politap dengan Pak Bupati, masyarakat akan dimanfaatkan lebih luas, nah itu akan lebih baik. Jadi kita ingin mendorong
tentu birokrasi, pelayanan itu menjadi efisien, efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Saya sangat bergembira dan bersyukur karena apa yang menjadi kebutuhan dinas kami ini ternyata tersedia di Politap gitu. Jadi sehingga kami berharap memang dengan adanya kerjasama ini apa berkaitan dengan tugas pokok kami memberikan pelayanan perizinan menjadi lebih cepat, efektif, efisien dan berbiaya murah dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Itu barangkali Mbak. Ya mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat luas nih dengan adanya kerjasama seperti ini Pak. Saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang ini memanfaatkan Politap sebagai gudang ilmu ya. Jadi gudang ilmu sehingga kita bisa mengambil manfaat dari keberadaan Politap di Ketapang ini. Itu yang saya harapkan. Sementara itu, Eka Wahyudi, Ketua Jurusan Teknik Informatika sangat senang. Hasil inovasi dosen jurusan Teknik Informatika dimanfaatkan oleh DPMP TSP. Menurut Eka, kegiatan ini merupakan rumusan hasil diskusi baik dari pihak DPMP TSP maupun Politeknik Negeri Ketapang. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Sejumlah guru SMA, SMK, dan wartawan dari berbagai media di Kota Pontianak menjalani vaksinasi massal. Vaksinasi massal ini sendiri merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kota Pontianak. Beginilah suasana vaksinasi massal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Kota Pontianak. Vaksinasi massal ini digelar di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak Selasa 3 Maret 2021. Vaksinasi massal ini diikuti oleh sejumlah guru SMA, SMK se-Kota Pontianak yang telah didaftarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak dengan jumlah guru sebanyak 800 orang. Selain guru, sejumlah wartawan dari berbagai media di Kota Pontianak juga ikut menjalani vaksinasi massal yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Vaksinasi massal ini dimulai dari jam 8 pagi hingga pukul 4 sore yang dibagi dalam 8 kelompok dengan target vaksinasi 15 orang satu kelompok. Ya, hari ini Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota itu melaksanakan vaksinasi untuk tenaga guru ya, jadi guru SMA, SMK, SLB ya, yang sebelumnya sudah didaftarkan dulu oleh Dinas Pendidikan ya. Nah, jadi targetnya hari ini kita menyelesaikan 800 orang guru ya, yang kita vaksin dari jam 8 sampai jam 4 sore ya. Dan mereka datangnya memang bertahap, setiap jam itu kita atur supaya tidak terjadi penumpukan. Dan kita juga menjalankan protokol kesehatan supaya ini tidak terjadi kerumunan ya. Jadi 800 orang ini kita selesaikan dalam satu hari ya. Jadi jam 8 sampai pukul 4 sore ada 7 jam. Ya. Dan kami menyiapkan 8 kelompok vaksinasi. Jadi dalam 1 jam itu kita menyelesaikan 15 orang. Setiap kelompok itu menyelesaikan 15 vaksinasi untuk guru. Untuk vaksinasi tahap kedua ini sebenarnya kita melaksanakan juga untuk lansia ya. Jadi urutannya itu kita berdasarkan resiko. Kelompok resiko pertama yang paling tinggi itu adalah kelompok tenaga kesehatan yang paling tinggi risikonya, dan ini sudah hampir kita selesaikan, di mana kita sudah hampir 78% untuk tahap kedua ya. Tahap pertama itu sudah mencapai 100%. Vaksinasi 100%, vaksinasi kedua itu sudah 78%. Dalam beberapa hari ini akan selesai untuk tenaga kesehatan. Dan kemudian sebenarnya kelompok resiko yang kedua itu adalah kelompok lansia. Ya. Nah, untuk lansia ini di Kota Pontianak ditargetkan 1.703 orang. Dan ini kita lakukan di puskesmas-puskesmas sesuai dengan wilayah domisili dari lansia tersebut ya, supaya mereka tidak terlalu jauh dalam mengakses vaksinasi ini. Dan ini kita lakukan vaksinasi di puskesmas-puskesmas. Nah, kemudian besok
kita akan melaksanakan vaksinasi juga sekitar 700 orang itu untuk kelompok ASN, ya, kelompok pelayan publik ya ASN ya. Jadi dia dari lembaga-lembaga atau perangkat daerah yang ya juga yang dari vertikal. Vaksinasi massal ini turut disambut baik oleh sejumlah guru dan wartawan karena dapat mengurangi jumlah penyebaran COVID-19. Dari Kota Pontianak, Tiara Nandika, M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.